Alhamdulillah Pak Jeni, kita ketemu lagi untuk pengawasan tahun ini. Mungkin sekitar 1 tahun kita akan selalu memberikan pendampingan kepada SMP 1 Ambulu. Yang kira-kira apa yang Pak Jeni rencanakan untuk SMP 1 Ambulu 1 tahun ke depan? Terima kasih Pak Eko. Tentunya apa yang sekolah lakukan itu mengacu kepada rekomendasi dari raport pendidikan tahun kemarin. Kemudian dari hasil rekomendasi yang sudah kita download dan kita print, itu intinya ada beberapa yang memang ada hal yang ada rekomendasi untuk benahi, itu diantaranya pada karakter siswa. Kenapa dengan karakter siswa? Daya nalar kritisnya. Nilainya mengalami penurunan apa? Masih pada biru, tetapi skornya dibandingkan tahun kemarin menurun sedikit. Kemudian juga pada aktivasi kognitif guru-guru, kemampuan aktivasi kognitif guru-guru. Aktivasi kognitif guru ya. Kenapa dengan aktivasi kognitif guru Pak Jeni? Kemungkinan ya karena memang teman-teman sebagian merasa di zona nyaman, sehingga merasa cukup, sehingga merasa apa yang sudah dia pelajari itu cukup untuk melaksanakan tugas sehari-hari, sehingga dia kurang tertantang untuk membaca dan sebagainya. Termasuk juga pada kemampuan literasi guru-guru dan metode pembelajaran. Kemampuan literasi gurunya? Ya. Dan metode pembelajaran. Okay. Untuk aktivasi guru dan kemampuan literasi tadi, dasarnya kan dari rapat pendidikan. Itu apa? Kenapa? Nilainya? Untuk itu tetap pada warna yang aman sebetulnya Pak. Hanya memang tetap biru. Ya tetap biru. Hanya memang skornya sedikit menurun. Ya. Sehingga karena sebagian besar itu menyangkut guru-guru dan sekarang ini sedang tren, sedang hangat di kalangan guru, yaitu komunitas belajar, dan kebetulan komunitas belajar kita sudah terdaftar di BPPNP, di PMM juga sudah, di BPPNP sudah, bahkan juga ya kita jadi salah satu sekolah proyek Pak. Sehingga kita memanfaatkan kombel yang sudah ada itu untuk pembenahan itu ya. Sehingga nanti kami sangat mengharapkan dukungan Pak Buku, kemudian fasilitasi Pak Buku dan advice-nya Pak Buku di kegiatan komunitas belajar. Untuk jangka pendeknya Pak Jeni, tadi ada 3 ya. Yang satu istilahnya jenengan nalar siswa itu mungkin karakter karakter siswa, kemudian aktivasi guru, kemudian tentang metode pembelajaran, diskusi dan metode pembelajaran. Dari 4 itu kira-kira yang ingin dalam jangka pendek inilah, dalam jangka 2-3 bulan ke depan, yang ingin jenengan jadikan prioritas itu yang mana? Yang kita jadikan prioritas adalah tentang daya nalar kritis siswa. Daya nalar kritis siswa. Itu kami karena ini menyangkut anak-anak karena kurang berpikirnya dan sebagainya, sehingga cenderung secara tidak tahu mungkin mereka masuk ke area bullying dan lain-lainnya tanpa mereka sadari. Maka itu yang kita fokuskan. Insya Allah TPPKS sudah terbentuk dan sudah kita sosialisasikan ke teman-teman, dan TPPKS itu melibatkan semua stakeholder, ada aparat keamanan, ada masyarakat dan sebagainya. Dan dalam waktu dekat ini yang ingin kita adalah membuat SOP tentang tugasnya TPPKS itu, sehingga anak-anak merasa
ini loh rel yang harus dilalui. Habis juga itu. Nah, sebelum ke itu Pak, Pak Jenny, untuk daya nalar kritis siswa itu ya, targetnya Pak Jenny itu apa targetnya? Targetnya setidaknya itu hilang dari rekomendasi untuk naik tahun depan. Ada, maksudnya ada kenaikan gitu ya? Kenaikan, ya. Ada kenaikan berapa? Sekarang berapa gitu Pak Jenny? Ada data itu? Tidak ada angkanya di sini Pak. Tidak ada. Kalau kita melihat yang dirinci ada. Ada di yang ya. Kepingin naik berapa? Kira-kira deltanya? Kalau misalnya kemarin 2 ya, 2 cukup, 2 wis tinggi aman atau enggak, maksudnya kan karena nilai rapot pendidikan jenengan kan tinggi-tinggi. Ya. Naik 2 itu contohnya literasi itu nilainya berapa kemarin itu? Kemarin itu sekitar 90 malah 90 ya. Ayo mau naik 2 itu kan berat itu. Sudah luar biasa sulit. Ya. Dari itu ya Pak, dari target itu ya, kira-kira apa yang dimiliki oleh sekolah ini yang bisa mendukung, yang sudah ada, yang bisa mendukung untuk tercapainya target jenengan? Yang pertama begini Pak, kami memanfaatkan semua stakeholder yang ada, utamanya guru-guru. Nah, ini guru-guru menyelipkan pesan-pesan moral, pesan-pesan di setiap pembelajaran. Maksudnya gampangnya gini wes, gurunya siap untuk mendukung program itu. Dilihat dari gurunya. Ya. Bengkelnya guru-guru kita di kombelnya. Kombelnya sudah jalan. Terus itu faktor pendukungnya ya. Jadi gurunya siap berubah, kemudian kombelnya sudah berjalan. Sehingga nanti kegiatannya itu bisa dibahas di kombel itu. Kemudian yang lain, apalagi kira-kira? Yang lainnya adalah modal yang ada dari anak-anak itu kebanggaan, Pak. Kebanggaan. Maksudnya kebanggaan. Tidak ada anak yang merasa terpaksa sekolah di sini. Oh, gitu. Itu yang kami mudah untuk memasukkan, misalnya memberikan pemahaman, memberikan hal-hal yang baru dan sebagainya. Artinya dalam yang lebih sederhana, mendisiplinkan anak-anak, memahamkan anak jauh lebih mudah karena ada kebanggaan anak bangga sekolah di SMP 1 Ambulu ya. Gitu ya. Kemudian kira-kira menurut jenengan faktor penghambatnya itu apa aja? Kalau faktor penghambat justru orang tua. Kenapa dengan orang tua? Karena 70% siswa kami itu antar jemput. Sehingga kadang-kadang pulang ada sekian siswa yang terlambat dijemput, itu juga menimbulkan permasalahan yang nggak perlu, juga kadang-kadang ngantarnya juga telat. Gitu. Untuk itu kita sudah juga menjalin, karena kita ada di medsos, ada dengan di IG, web juga ada, kemudian grup WA itu dengan orang tua, sehingga ketika orang tuanya yang salah, yang kita hukum ya orang tuanya. Artinya orang tuanya yang kita panggil, kita ajak ngomong bahwa kesalahan putranya ini adalah kesalahan orang tua. Selain itu, kira-kira apa lagi yang bisa menjadi penghambat? Yang menjadi penghambat lingkungan. Maksudnya? Lingkungan. Artinya lingkungan kita. Misalnya kemampuan beranalysis anak-anak misalnya tentang bahaya merokok gitu aja. Ya. Itu kadang-kadang ketika kita tanya, loh kok kamu rokok belajar dari siapa? Dikasih ayah. Balik orang tua berarti. Iya, kembali kepada orang tua. Oke. Jadi orang tua mengajarkan kayak begitu, mungkin juga lingkungan yang berlaku di saat itu bahwa merokok bagi sebagian anak laki-laki itu sudah biasa. Sehingga ini yang berusaha kita jalin, kita ajak komunikasi. Tentunya juga tidak bisa semua orang tua yang memang terindikasi semacam itu dengan BK. Kebetulan kita punya BK yang cukup Pak, Bu Aulia itu untuk bagaimana memberikan ya dari hati ke hati ngomong kepada anak-anak, dan hasilnya luar biasa. Dari pembicaraan kita tadi, Pak Jenny,
Kira-kira untuk meningkatkan daya nalar kritis siswa itu tadi, apa yang jenengan rencanakan dalam 3 bulan ke depan? 3 bulan yang ke depan ini yang pertama SOP dari TPPKS sudah SOP ya. Kemudian sosialisasi ke anak-anak, kemudian ada kader TPPKS dari anak-anak, masing ada keterwakilan di masing-masing kelas sehingga kita punya agen di setiap titik. Bagus. Ya. Kira-kira kapan itu bisa dilaksanakan? Itu untuk penyusunan SOP-nya on progress, Pak. Oh, sudah progres ya. Ya, insya Allah nanti bulan Oktober selesai. Saya kira gitu ya Pak. Jadi Terima kasih Pak. Nanti kita ketemu di bulan Oktober, berarti November awal ya. Kita lihat perkembangannya dari apa yang telah jenengan laksanakan. Ya. Terima kasih atas waktunya Pak Jani. Semoga semakin sukses.